Oke, baik teman-teman, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara kita beriklan di Facebook khususnya untuk objek kampanye konversi. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara kita membaca dashboard iklan kita. Setelah kita melakukan atau menerbitkan iklan, kita akan membaca atau menganalisis iklan yang sudah kita terbitkan. Apakah iklan tersebut bisa dipertahankan atau dinonaktifkan seperti itu. Oke, ini merupakan dashboard Facebook Ads. Saya ulang lagi, ada 3 bagian besar teman-teman. Ada campaign atau kampanye, set iklan atau set iklan, dan ada ads atau iklan. Nah, di sini saya mencontohkan 10 campaign yang saya pakai dari 160 campaign. Nah, ini ada beberapa metrik atau indikator untuk menilai iklan kita bagus atau tidaknya. Biasanya saya hanya menggunakan hal yang atau metrik yang paling penting, itu CPR real, CPM, CTR, dan klik tautan ke landasnya. Atau nanti kita bisa menambahkan conversi rate seperti itu. Oke. Saya akan menjelaskan. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman untuk memahami pengertian metrik-metrik di dashboard Facebook, teman-teman bisa membaca lebih detail dengan cara mengarahkan kursor atau mouse teman-teman ke metrik ya. Contohnya hasil ini tinggal diarahkan ke tulisan hasil. Di sini ada penjelasan singkat. Nanti saya juga akan menjelaskan secara singkat bagaimana penggunaan metrik di dashboard Facebook seperti itu. Mulai dari hasil ini merupakan orang-orang yang mengeklik tombol WA atau mengisi form di landing page teman-teman. Nah, itu perjalanannya panjang ya, mulai dari orang itu tertembak iklan kita, melihat iklan kita, setelah itu mengeklik tombol ajakan, baik itu selengkapnya, ambil promo, pesan sekarang, dan lain-lain. Setelah itu orang itu redirect ke landing page teman-teman. Setelah membaca dari atas sampai bawah, nah audien atau calon customer itu mengeklik tombol WA atau mengisi form. Nah, itu nanti munculnya di hasil. Kebetulan untuk di iklan yang saya terbitkan, saya menggunakan 2 event. Hasil ini untuk add to chart, yaitu digunakan untuk form, sedangkan prospek penjualan saya gunakan untuk mengetrack tombol WA. Ketika ada orang yang ngeklik tombol WA, itu akan terekam oleh pixel saya menggunakan prospek. Sedangkan orang yang mengisi form, saya menggunakan event pixel tambahkan ke keranjang. Oke, teman-teman. Selanjutnya jangkauan. Jadi iklan kita sudah menjangkau ke beberapa orang sih. Nah, ketika jangkauan kita semisal sudah 1000, nah itu akan terlihat di dashboard teman-teman. Ternyata dari 10 campaign yang saya pilih, sedangkan budget yang sudah saya keluarkan sebesar 1,7 1.075.000 sekian, menjangkau 44.000 dengan impresi. Nah, ini impresi ini juga istilahnya yaitu berapa kali iklan kita dilihat. Biasanya ketika iklan kita menjangkau ke 1 orang, nah 1 orang ini bisa melihat atau tertembak iklan kita bisa 2 kali, bisa 3 kali, bahkan lebih. Nah, itu akan mempengaruhi jumlah impresi. Makanya teman-teman di sini bisa melihat antara jangkauan dan impresi itu ada selisih. Nah, adapun tingkat selisih dari impresi dan jangkauan atau istilahnya itu bisa diistilahkan dengan frekuensi, itu saya menstandarkan 1,5. Jika lebih frekuensinya dari 1,5, nah audiens yang teman-teman target harus segera diganti, karena orang yang ketembak iklan teman-teman ya orang itu aja, makanya frekuensinya akan semakin tinggi seperti itu, atau bahasa Facebooknya kejenuhan ya teman-teman, seperti itu. Oke, sedangkan CPR real itu cost per result atau biaya per hasil yang teman-teman dapatkan. Rumusnya gampang, dari jumlah yang dibelanjakan dibagi
hasil yang teman-teman dapatkan. Nah, dari standar CPR pun standarnya beda-beda menyesuaikan produk yang teman-teman jual. Kalau iklan yang saya jual biasanya produk solusi ya, herbal, makanya kita bisa menghitung nih mulai dari HET-nya, harga jualnya berapa atau harga eceran tertingginya berapa, marginnya berapa, HPP-nya berapa. Nah, kita bisa menentukan biaya per iklannya, bahkan sampai ke biaya per risalnya itu berapa. Ketika dihitung-hitung kok masuk masih ada margin, nah itu kita bisa memastikan atau menstandarisasi CPR real. Kalau menurut saya di produk yang saya jual untuk CPR real 41.000 masih masuk banget atau masih ada keuntungan seperti itu teman-teman. Selanjutnya CPM ya, cost per mile. Jadi ini rata-rata biaya setiap 1000 impresi. Ini perkiraan untuk CPM. Nah, ini kaitannya dengan audiens yang teman-teman pilih seperti itu. Nah, sedangkan dari CPM ini saya menstandarkan minimal di 20.000 dan maksimal di 35.000. Ketika lebih murah itu nanti bisa diindikasikan konten atau audiens teman-teman itu tidak spesifik atau menyasar targetnya itu kurang pas. Sedangkan jika CPM itu terlalu mahal, CPM-nya juga terlalu sempit seperti itu. Makanya CPM itu akan mahal. Nah, saya menstandarkan CPM itu di angka 20.000 dan maksimal di angka 35.000. Nah, ini bisa teman-teman nanti bisa mempelajari di bagian adset. Teman-teman bisa menyesuaikan mulai dari potential reach-nya seperti apa dan berapa. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan di CPM di bagian adset. Oke, selanjutnya CTR unique. Nah, ini untuk menilai konten kita menarik atau tidaknya. Nah, CTR ini click through rate. Nah, ini rumusnya dari klik tautan dibagi impresi. Nah, logikanya ketika iklan kita sudah dilihat sama 1000 orang nih. Nah, berapa sih standarnya biar kita menilai konten kita bagus atau tidaknya? Nah, saya menstandarkan biasanya 2%. Ketika iklan kita sudah ditonton 1000 orang, 2%-nya berarti 20 orang harus mengeklik iklan kita. Nah, itu standar mudahnya seperti itu. Ketika konten kita CTR-nya di bawah 2, itu kemungkinan konten kita kurang menarik. Makanya untuk menilai konten kita menarik atau tidaknya bisa dilihat dari segi atau metrik CTR unique seperti itu teman-teman. Nah, saya menstandarkan 2%. Oke. Nah, nanti juga kondisional. Ketika CTR-nya kecil tetapi CPR-nya murah, itu juga tetap tak pertahankan. Jadi kondisi-kondisi CTR, CPM ini juga menyesuaikan dari CPR ya teman-teman. Nah, kadang juga ada kasus CPM-nya bahkan itu mahal banget, 90.000, CTR-nya bahkan di bawah 1%, tetapi biaya per hasilnya atau cost per result-nya itu murah. Nah, itu nanti ada indikasi atau indikator lainnya, baik itu dari kualitas landing page teman-teman bagus, nanti conversion itu juga bagus. Nah, itu bisa dipengaruhi karena kualitas dari landing page teman-teman, walaupun kondisi dashboardnya di bawah standar kayak tadi itu CPM mahal, CTR kecil, tetapi konversi rate teman-teman atau kualitas landing page teman-teman bagus.